So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that damn bitches of a lie, and you know. Halo guys, perkenalkan nama saya Resi Wayuni Amalia dari kelas 11-2. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembentukan tulang atau osifikasi. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada di dalam perut sang ibu atau janin. Proses pembentukan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago. Sehingga tulang yang dimiliki masih lunak, contohnya tulang pada bayi. Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara pasif. Tulang terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Proses pembentukan ini disebut osifikasi. Setelah dilahirkan, tulang bayi akan mengalami pertumbuhan hingga usia 20 tahun. Pertumbuhan yang dimaksud di sini adalah perpanjangan tulang. Hal ini dikarenakan bagian epifise tulang akan menyatu dengan bagian diafisis, sehingga kemungkinan tulang manusia untuk bertambah panjang sangat sedikit. Namun, penebalan atau pemadatan tulang masih dapat terjadi. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat osteosit atau sel tulang yang akan tumbuh sehingga membentuk tulang sejati atau disebut juga tulang kompak. Tulang yang terbentuk pada bagian ini lambat laun akan membentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada saat yang sama, proses pembentukan tulang juga berlangsung pada bagian ujung tulang atau epifisis. Dengan demikian, pertumbuhan tulang pada bagian epifisis dan diafisis akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh. Ada beberapa penyakit di dalam sistem gerak, contohnya penyakit Parkinson. Parkinson adalah kelainan otak yang menyebabkan gerakan yang tidak disengaja atau tidak terkendali seperti gemetar, kaku, dan kesulitan keseimbangan dan koordinasi. Gejala biasanya dimulai secara bertahap dan memburuk seiring berjalannya waktu. Ketika penyakit ini berkembang, orang mungkin mengalami perubahan mental dan perilaku, masalah tidur, depresi, kesulitan mengingat, dan kelelahan. Penyebab penyakit Parkinson terjadi ketika sel-sel saraf di ganglia basalis, area otak yang mengontrol pergerakan, menjadi rusak atau mati. Biasanya, sel-sel saraf atau neuron menghasilkan zat kimia otak penting yang dikenal sebagai dopamin. Ketika neuron mati atau terganggu, mereka menghasilkan lebih sedikit dopamin yang menyebabkan masalah pergerakan yang berhubungan dengan penyakit tersebut. Penyakit Parkinson pada lansia dapat diobati dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi pasien. Namun, perlu dicatat bahwa pengobatan Parkinson tidak bertujuan untuk menyembuhkan Parkinson secara total. Tujuan pengobatan ini untuk mengurangi dan meringankan gejala serta memperbaiki kualitas hidup pasien. Ada beberapa obat-obatan yang diresepkan dokter untuk mengatasi Parkinson seperti levodopa, agonis dopaminergik, antikolinergik, amantadin, dan masih banyak yang lainnya. Ada cara lain untuk mengobati penyakit Parkinson seperti melakukan terapi, contohnya fisioterapi, terapi wicara, psikoterapi, terapi okupasi, dan masih banyak yang lainnya. Penyakit Parkinson ini dialami oleh saya sendiri. Contohnya ketika saya sedang beraktivitas makan, menulis, ataupun apa itu, tangan saya sering mengalami tremor. Tanpa itu, misalkan sedang gugup ataupun bagaimana, tidak. Ketika saya sedang biasa saja, tangan saya selalu tremor, bahkan tidak hanya tangan saja. Ketika saya berbicara pun, suara saya itu bergetar. Itu alasan saya tidak pede untuk berbicara di depan umum karena suara saya yang bergetar, sehingga ketika saya berbicara itu sangat tidak pede untuk mengeluarkan suara yang keras.
Harapan saya semoga penyakit yang saya alami ini segera sembuh karena sangat mengganggu keseharian saya dan membuat saya sangat tidak pede. Ada contoh penyakit lain pada sistem gerak, contohnya penyakit ataksia. Ataksia adalah gangguan gerak dengan keseimbangan tubuh yang disebabkan oleh kelainan di otak akibat penyakit dan cedera saraf. Ataksia bisa menyebabkan anggota tubuh bergerak dengan sendirinya atau malah sulit digerakkan. Kondisi ini dapat terjadi akibat kerusakan pada bagian otak yang mengatur koordinasi gerakan otot. Penyebabnya bisa karena penyakit, kecanduan alkohol, faktor genetik, cedera otak, atau efek samping obat-obatan tertentu. Berdasarkan penyebabnya, ataksia bisa dikelompokkan menjadi ataksia didapat, ataksia genetik, dan ataksia idiopatik. Ada beberapa penyebab penyakit ataksia, contohnya kondisi yang mengganggu asupan darah ke otak, misalnya stroke atau pendarahan otak. Penyakit autoimun seperti multiple sklerosis, sarkoidosis, atau penyakit seliak. Kekurangan vitamin B1, vitamin B12, atau vitamin E. Ada salah satu alat bantu untuk penyakit ataksia, contohnya menggunakan alat bantu jalan seperti tongkat dan walker, mungkin dapat membantu menyiasati kurangnya kontrol otot. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang osifikasi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.